masyarakat bisa bergabung dengan TNI AD, dan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam podcast. Saya Sertu Ma'ruf. Kali ini telah hadir bersama saya narasumber PJS Pasifes Kodim 0826 Pamekasan, Kapten Arhanot Agus Santoso. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Pak Ma'ruf. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat, Komandan. Hal ini untuk memberikan wawasan, memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat, kepada adik-adik kita, khususnya di warga Pamekasan ini, Komandan, yang berminat untuk menjadi anggota TNI. Dalam prosesnya, Komandan, untuk proses mulai dari pendaftaran mungkin nanti bisa dijelaskan seperti apa prosesnya dalam proses seleksi penerimaan prajurit ini, Komandan. Mungkin ada dokumen-dokumen apa yang perlu kita siapkan untuk masuk ke dalam pendaftaran tersebut. Terima kasih, Pak Ma'ruf. Saya coba akan menjelaskan kepada adik kita yang ingin bergabung dengan perebutan TNI AD. Jadi tahap pertama adalah pendaftaran. Jadi tahap pertama kita pendaftaran bisa melaksanakan melalui online maupun offline. Kalau kita mendaftarkan online bisa dilihat melalui website rekrutmen. Setelah kita mendaftarkan melalui online langsung dilaksanakan registrasi bisa dilaksanakan di Agenda maupun di Agenrem. Untuk di wilayah Korem 084 dilaksanakan di Agenrem 084 yang berada di Kota Surabaya. Terus ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi, yang terutama adalah fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir, beserta pas foto ukuran 4x6. Selain itu juga para peserta nantinya setelah melengkapi administrasinya dinyatakan lulus bisa melaksanakan kegiatan kesehatan awal, kesehatan jasmani, tes psikologi, tes akademik, dan mental ideologi. Terima kasih, Komandan. Selanjutnya, Komandan, dalam pendaftaran ini, Komandan, karena banyak informasi di luar itu, Komandan, ada yang bayar, ada yang gratis. Nanti bisa dijelaskan kembali, Komandan. Dalam pendaftaran ini gratis atau tidak? Nah, apakah benar penerimaan prajurit TNI AD itu gratis, sepenuhnya gratis? Terus untuk memastikan bahwa calon peserta tidak menjadi korban, Komandan, mungkin nanti bisa dijelaskan seperti apa, Komandan, seperti itu. Jadi biar adik-adik kita itu, masyarakat itu tidak menjadi korban dalam kan banyak nanti beredar di luar itu bahwa bayar. Nah, biar tidak seperti itu, Komandan. Terus apa langkah yang harus dilakukan jika ada pihak yang meminta uang dalam proses pendaftaran tersebut, Komandan? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Komandan? Baik, Pak Ma'ruf. Jadi untuk pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, Pak Ma'ruf. Sebelumnya gratis yang dipungut biaya pada setiap tahap seleksi. Bahwa proses seleksi ini dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik pungutan ataupun biaya tambahan, kecuali ya mungkin tambahan untuk biaya administrasi, Pak Ma'ruf, karena itu harus disiapkan sendiri oleh peserta, termasuk penyiapan foto 4x6. Jadi seleksi tadi sudah kami sampaikan tadi, mulai pendaftaran, pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes fisik, tes psikologi, sehingga penentuan akhir tidak dikenakan biaya apapun. Apabila calon itu sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, memenuhi kriteria, insya Allah akan bisa masuk rekrutmen TNI Angkatan Darat. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan, jangan percaya untuk menjanjikan kelulusan, itu suatu bentuk penipuan
yang harus dilaporkan. Apabila nanti ada hal-hal seperti itu agar dilaporkan baik kepada Kodim setempat, dan ini kalau di wilayah Pamekasan di Kodim 826 Pamekasan. Siap komandan. Jadi untuk masyarakat, untuk penerimaan calon TNI ini gratis, tidak dipungut biaya. Kalau memang nanti ada dari pihak-pihak tertentu yang meminta uang, sejumlah uang, itu mungkin termasuk penipuan. Jadi bisa dilaporkan kepada Kodim 0826 Pamekasan. Baik, kemudian untuk persyaratan dan ketentuan apa saja kemudian yang perlu disiapkan untuk mendaftar menjadi prajurit TNI AD ini, kemudian syaratnya kemudian, terus apakah ada kriteria khusus seperti usia, pendidikan, fisik yang harus dipenuhi kemudian? Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada masyarakat. Baik, untuk persyaratan dan ketentuan Pak Malu, yang jelas syarat umum adalah sebagai warga negara Indonesia, dan yang jelas yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehat jasmani, rohani, serta tidak memiliki catatan kriminalitas. Yang berikutnya tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit baik karena hukum atau pelanggaran. Syarat umum ya, untuk yang kali ini Pak Makruf, di sini dibuka gelombang kedua calon bintara dan gelombang ketiga untuk calon tamtama. Untuk persyaratan lain bisa dilihat di website TNI AD untuk lebih jelasnya Pak Makruf. Demikian Pak Makruf. Siap, terima kasih. Untuk usia kemudian mungkin disampaikan kembali, kemudian untuk usianya mungkin yang termasuk kriteria itu, kemudian usia, mungkin ada tinggi badan seperti itu, kemudian biar adik-adik kita ini yang berminat itu lebih jelas kemudian, jadi tambah semangat gitu. Oke. Baik Pak Makruf, untuk usia minimal 17 tahun 9 bulan, maksimal kalau kemarin 22 tahun, sekarang 24 tahun Pak Makruf. Siap, bertambah jadi ya. Jadi tambah kesempatan tambah. Jadi kesempatan untuk adik-adik kita yang mau bergabung, jadi kesempatan yang usianya sudah di atas 23, sekarang ditambah untuk usianya maksimal 24 tahun Pak Makruf. Siap. Terus untuk tinggi badan 163, ulangi mau 158 Pak Makruf. Siap, 158. Itu minimal Pak Makruf. Kalau yang tinggi atasnya ya berarti yang minimal, kalau 158 berarti ya di atas 158 bisa. Jadi proses seleksi itu sudah, kita TNI AD sudah mempunyai standar tertentu untuk melaksanakan prosedur seleksi. Jadi memiliki prosedur kriteria seleksi yang jelas dari terstandarisasi semua calon prajurit menjalani serangkaian tes yang sama, mulai dari administrasi, kesehatan jasmani, psikologi, wawancara, dan standar ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang ataupun faktor pribadi. Termasuk juga dilaksanakan pengawasan internal dan eksternal. Seleksi sering diawasi oleh tim, jadi kita punya tim sendiri untuk melaksanakan pengawasan baik itu internal maupun eksternal. Sistem komputerisasi dan otomatisasi untuk meningkatkan transparansi. Jadi setelah ada hasil itu akan ditampilkan secara komputerisasi, akan ditampilkan melalui transparansi. Termasuk juga kita laksanakan publikasi. Jadi kita itu transparansi kita. Setelah melaksanakan tes, hasilnya sudah diketahui, kita publikasikan untuk hasil yang sudah dicapai oleh para peserta. Setelah kita laksanakan bincang bersama narasumber kita, untuk masyarakat, untuk adik-adik kita, warga Pamekasan khususnya yang berminat untuk menjadi bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, khususnya di Angkatan Darat, mari kita persiapkan bersama, kita persiapkan fisik kita persiapkan kesehatan kita. Untuk pendaftaran gratis
tidak dipungut biaya. Seperti itu kan komandan? Ya Pak Mur. Siap.